Di awal film kita akan diperlihatkan kepada seorang gadis yang bernama Yeon Ji-woo. Ji-woo mempunyai seorang ayah yang bernama Yeon Dong-hun. Ini orangnya. Namun rupanya ayah Ji-woo ini merupakan seorang anggota organisasi narkoba terbesar yang bernama Dong Cheon. Dengan reputasinya sebagai mafia, Dong-hun pun menjadi buronan para polisi. Hal itu membuat kehidupan Ji-woo menjadi tidak tenang dikarenakan dia selalu diikuti oleh polisi yang sedang mengincar ayahnya. Dia pun selalu mendapat perlakuan buruk oleh teman-teman sekolahnya karena dia adalah seorang anak preman. Pre itu libur, man itu mandi. Jadi preman itu artinya orang yang libur mandi. Gak jelas bangsat. Lanjut ah. Dan tak hanya itu, berita tentang ayahnya pun diketahui oleh para pihak sekolah sehingga Ji-woo harus dipindahkan ke sekolah lain demi menjaga nama baik sekolah itu. Ketika Ji-woo kembali ke kelasnya, tiba-tiba temannya yang berbadan besar kayak ondel-ondel ini mencoba untuk membuli Ji-woo. Tak terima dengan perlakuan temannya, Ji-woo pun melawan wanita itu hingga perkelahian pun terjadi. Ji-woo yang berhasil menghajar semua temannya, dia pun segera pergi meninggalkan sekolah itu. Ketika dalam perjalanan pulang, Ji-woo melampiaskan kekesalannya itu dengan merusak mobil polisi yang selalu mengikutinya. Karena tak terima dengan perbuatan Ji-woo, kedua polisi itu pun mengejar Ji-woo namun tidak berhasil menangkapnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Dong-hun sedang mencoba menelepon Ji-woo karena dia ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada putrinya. Dan tak hanya itu, Dong-hun pun memberinya hadiah yang diletakkan di depan pintu. Ji-woo yang masih merasa kesal karena perbuatan ayahnya, dia pun memutuskan untuk tidak mau lagi bertemu dengan ayahnya. Mendengar perkataan anaknya, Dong-hun pun menjadi merasa bersalah kepada Ji-woo, hingga akhirnya dia memutuskan untuk menemui Ji-woo di rumahnya. Dong-hun pun harus menyelinap masuk ke rumahnya karena di depan rumah ada dua polisi yang selalu mengawasi Ji-woo. Setelah berhasil melumpuhkan kedua polisi itu, Dong-hun pun dengan segera masuk ke rumah untuk menemui Ji-woo. Ketika sampai di depan pintu, Dong-hun pun mencoba memanggil Ji-woo dan membuka pintu itu dengan kunci cadangan. Ji-woo yang sedang tertidur, akhirnya dia terbangun karena mendengar suara ayahnya di luar rumah. Namun tiba-tiba muncul seorang pria misterius menghampiri Dong-hun. Merasa situasi tidak aman, Dong-hun pun mengunci kembali pintu rumah agar Ji-woo tidak keluar. Pria itu pun menembak Dong-hun yang mengakibatkan Dong-hun tewas. Ji-woo yang melihat kejadian itu di balik pintu, dia pun berusaha membuka pintu itu untuk menyelamatkan ayahnya. Namun usahanya terlambat karena Dong-hun sudah tewas. Keesokan harinya, Ji-woo melakukan upacara kremasi ayahnya. Terlihat seorang pria beserta anak buahnya yang datang untuk melayat Dong-hun. Pria itu bernama Choi Mu-jin, yang rupanya dia adalah ketua dari organisasi Dong Cheon sekaligus teman dekatnya Dong-hun. 우리 아빠 누가 죽인 거예요? 네 아버지는 내가 가장 믿었던 친구였고 형제였다. Kemudian Ji-woo pun menghampiri jasad ayahnya untuk melakukan penghormatan terakhirnya sebelum jasadnya dikremasi. Di sini Ji-woo merasa sangat sedih karena telah kehilangan ayahnya.
dan dia pun teringat kembali kenangan manis saat bersama ayahnya. Keesokan harinya Jiwo mendatangi kantor polisi dikarenakan kasus pembunuhan ayahnya yang sudah tidak lagi dilanjutkan. Dikarenakan tidak adanya saksi mata dan barang bukti yang kuat di TKP, ditambah lagi Donghun merupakan seorang buronan yang paling dicari. Mendengar hal itu, Jiwo pun menjadi terdiam. Selanjutnya Jiwo mencoba menemui Mujin untuk segera mencari pelaku yang telah membunuh ayahnya. Mujin pun bertanya kepada Jiwo, jika dia berhasil menemukan pelakunya, apa yang akan Jiwo lakukan? Dengan tegas Jiwo pun menjawab dia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. 네 손으로 죽인다. 사람을 죽인다는 게 어떤 건지 알아? Mujin pun mencoba mengetes Jiwo dengan memberinya sebuah pisau dan menyuruhnya untuk menusuk dirinya. Namun Jiwo hanya terdiam dan Mujin pun mengambil pisau itu kemudian mengusir Jiwo keluar dari sana. 끌고 나가. Singkat waktu, Jiwo yang sedang melamun di rumahnya tiba-tiba dikagetkan dengan suara orang di luar rumahnya. Dia pun memberanikan diri untuk memeriksanya, dan benar saja Jiwo melihat seorang pria yang sedang berdiri di depan pintu rumahnya. Dan tak lama kemudian pria itu pun pergi. Akhirnya Jiwo pun memutuskan untuk mencari sendiri pembunuh ayahnya dengan menyebarkan sayembara yang berhadiahkan 5 juta won bagi siapa saja yang mengetahui ciri-ciri dan keberadaan pembunuh itu. Tak butuh waktu lama, Jiwo pun mendapat telepon dari seseorang yang mengaku mengetahui pembunuh itu. Jiwo pun dengan segera menemui si penelpon itu. Namun hal buruk terjadi di mana si penelpon itu rupanya berandalan yang berniat untuk merampok Jiwo. Melihat Jiwo adalah seorang perempuan, akhirnya berandalan itu tidak membunuh Jiwo, tetapi malah membawanya pergi. Di perjalanan mobilnya pun terhenti. Jiwo yang disekap di dalam bagasi akhirnya bisa keluar karena ada orang yang membukanya. Jiwo pun terkejut karena orang yang telah menyelamatkannya adalah Mujin. Mujin pun mengajak Jiwo ke suatu tempat dan mengajaknya bicara. Jiwo terlihat begitu kesal karena Mujin tidak mau membantunya untuk mencari pembunuh ayahnya. Mujin pun berkata kepada Jiwo, jika Jiwo ingin mencari pembunuh ayahnya, maka dia harus belajar membunuh terlebih dahulu. Akhirnya Mujin pun memutuskan untuk membawa Jiwo ke suatu tempat, yang dimana tempat itu adalah tempat para anggotanya berlatih bela diri. Mujin pun menyuruh Jiwo untuk tinggal dan berlatih di sana. 신입이다. Karena Jiwo orang baru di sana, dia pun disuruh Gang Jae untuk bersih-bersih, cuci piring, serta mencuci baju semua anggota Dongcheon. Selama Jiwo berlatih di sana, dia selalu mendapat perlakuan kasar, bahkan dia tidak mendapatkan tempat untuk dia berlatih. Hingga suatu waktu dia dilecehkan oleh salah satu anggota di sana dan mengajaknya bertarung. Jiwo pun terpancing emosi dan perkelahian pun terjadi. Akhirnya Jiwo memilih untuk berlatih di malam hari, karena di malam hari semua anggota sedang beristirahat di kamarnya masing-masing. Tak lama kemudian Mujin pun datang dan dia mengajarkan Jiwo teknik-teknik bela diri. 오케이. 한번 해볼까? 이번 건 제대로 들어갔다. Hari demi hari Jiwo berlatih dengan giat dan teknik bela dirinya pun semakin jago. Hal ini dia lakukan dengan tekad ingin membalaskan dendam kepada seseorang yang telah membunuh ayahnya. Suatu hari Mujin mengadakan turnamen yang dimana semua petarung dikumpulkan dalam satu arena dan siapa yang berhasil menumbangkan semua lawannya, maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Sang pemenang akan mendapatkan hadiah berupa uang 1 juta won dan liburan gratis selama 1 minggu. Dan pertarungan pun dimulai.
Di akhir pertarungan hanya Gang Jae yang berhasil bertahan sehingga dia dinobatkan sebagai pemenangnya. Namun Mujin berkata masih ada satu orang lagi yang tersisa sehingga pemenang pun belum bisa ditentukan. Dan orang itu adalah Jiwo. Pertarungan final antara Gang Jae dan Jiwo pun dilanjutkan untuk mencari siapa pemenangnya.